crazy. She's poison but tasty. And people say, run, don't walk away. She's sweet but a psycho. A little bit psycho. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, maaf saya bersama kelompok saya dari SMP mendapat mandat dari guru bahasa Indonesia untuk melakukan observasi tentang sindang, entah itu dari segi sejarah, permulaan, dan sedikit layang pandang histori asal muasal tempat ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan kami meminta waktu dan pertolongannya bisa membantu terselesaikannya tugas kami ini. Tentunya saya ucapkan terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudi dari SMP Negeri Dormabang kelas 9C, dan teman saya nama Ilham Kendiana, dan itu Muhammad Islaudin, saya itu Maulana Muhammad Hamdani, dan Azril Maulana, dan Muhammad Fauzin Nasir. Kami ingin bertanya tentang sejarah awal mula Sindang Pancuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita berkumpul bermuwajah dari SMP 1, SMP 2 Lemah Abang. Kami merasa bangga sekali kedatangan adik-adik ini. Kenapa? Karena situs Sindang Pancuran itu artinya hidup. Banyak orang yang berziarah, banyak orang yang bertanya, banyak orang yang mengunjungi. Itu merasa bangga sekali sebagai juru pemelihara. Nah, setelah itu kami akan jawab atau tentang sejarah situs Sindang Pancuran. Memperkenalkan diri, nama saya itu awalnya Bapak tua atau Bapak Kolot itu menanyakan Allahumma anta maksudi waridkan abdi mahabbah. Itu bapak saya ngomongnya, minta nama dikasihnya panjang sekali. Nah, kata bapak saya dipilih salah satu di antaranya, yaitu nama saya Maksudi. Maksudi itu lahir 1956. Alhamdulillah udah lama itu, alhamdulillah sampai sekarang masih berada. Kalau lupa pula, nama saya itu sebagai juru pemelihara. Dulu bukan juru pemelihara, dulu itu namanya juru kunci situs Sindang Pancuran. Tapi sekarang dirubah oleh kepala dinas, karena keramat itu adalah di bawah naungan kepala dinas Bapom atau kebudayaan. Itulah tugas saya itu sebagai juru pemelihara Paduka Handuk Kami Kepala Sindang Pancuran. Itulah saya sebagai pribadi. Alhamdulillah, pertanyaan ini yang sangat baik sekali. Ini adalah mengumpulkan silaturahim yang lebih banyak. Kita di sini adalah petugas untuk meladeni orang yang berziarah dan orang yang bertanya tentang sejarah. Diawali dengan sejarah, kita mohon maaf barangkali ada tutur kata yang kurang bagus. Inilah kita mau dimulai tentang sejarah situs Sindang Pancuran. Yang pertama itu yang namanya Raja Pajajaran itu di mana tuh? Raja Pajajaran itu adalah di Jawa Barat. Siapa nama Raja Pajajaran? Yaitu Prabu Siliwangi. Ada pelajaran di PPK atau di itu. Nah, setelah Prabu Siliwangi itu istrinya itu banyak. Saya tidak tahu persis karena namanya Prabu Siliwangi itu namanya banyak. Nah, dia ingin menikah dengan yang namanya Nyi Subang Larang dari Kerawang. Itu santrinya Syekh Qurratul Ain Kerawang. Dia meminang atau melamar santrinya Syekh Qurrat yang namanya Subang Larang. Subang Larang itu dia lagi pesantren di datang Prabu Siliwangi. Agamanya apa tuh? Subang Larang itu Islam. Tapi Prabu Siliwangi non Islam. Alias apa tadi? Makanya sebelum dia menunangkan atau perjanjian pernikahan itu dengan masuklah Islam dengan 2 kalimat syahadat yang memimpin Islam, yaitu Syekh Qurratul Ain, kiai daripada Subang Larang. Setelah itu dia membaca 2 kalimat syahadat, barulah dia disahkan untuk menjadi orang Islam. Setelah itu dia mau menikah dengan yang namanya santrinya yaitu Subang Larang. Itu harus ada yang namanya kirot. Kirot itu artinya perjanjian apa nikah atau mas kawin. Apa mas kawinnya? Tahu mas kawinnya? Lintang seperti. Tahu lintang seperti? Nah, itu mas kawinnya itu unik. Kenapa bisa disebut unik? Karena mas kawinnya adalah lintang seperti. Lintang seperti itu adanya di Mekah. Tasbih yang ada di Mekah itu namanya lintang seperti. Akhirnya Subang Larang nikah dan Prabu Siliwangi mau mengambil lintang seperti untuk mas kawin. Setelah itu, biasanya terbang sampai ke Mekah tuh nggak lama datang lagi. Tapi karena dia sudah membaca syahadat, tidak bisa nggak bisa lagi, tidak bisa lagi. Akhirnya kata Syekh Qurrat,
bilang sama kamu sudah. Coba sekarang kalau sudah baca itu barulah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kamu sudah umur kata apa Syekh Qurratul Ain alias Syekh Hasanuddin. Ada dua namanya Syekh Hasanuddin alias Syekh Qurratul Ain karena dia ahli qiraat. Setelah dia baca dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim langsung jokes. Datang ke sudah mengambil tasbih atau untuk tasbih. Tasbih itu namanya apa? Lintang tasbih. Mengambil tasbih dari setelah itu datang dan disaksikan sama laki-laki dan perempuan. Ada saksinya, orang tidak namanya saksinya. Yang penting dengan pernikahan itu sah. Setelah dia menikah dengan Prabu Siliwangi itu namanya Pamanah Rasa, bukan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu gelar anak raja jadi raja. Kalau Pamanah Rasa itu nama panggilan pribadi. Namanya banyak Prabu Siliwangi, kalau kita jarangkan semua banyak Prabu Siliwangi itu namanya. Ini dia ceritanya lagi dalam pernikahan dengan Subang Larang. Itu namanya Pamanah Rasa. Setelah itu lama kelamaan mempunyai anak. Setelah pernikahan mempunyai anak. Berapa? 3. Yang pertama 3 itu siapa? Pertama adalah Walang Sungsang. Setelah Walang Sungsang baru Rara Aisyah. Yang ketiga adalah Kian Santang. Setelah Kian Santang kita menceritakan tentang Walang Sungsang. Karena anak paling besar dari Subang Larang itu Walang Sungsang, anak yang pertama. Kita menceritakan tentang anak yang pertama adalah Walang Sungsang. Walang Sungsang itu karena keraguan masuk Islamnya ibunya atau bapaknya, dia menjadi belajar tentang Islam atau ajaran Muhammad alias Islam. Datanglah ke Syekh Nurjati di Padukuhan Amparan Jati, berguru di situ. Kalau zaman sekarang berburu namanya Masan, kalau dulu namanya berburu di Padukuhan Amparan Jati. Setelah itu Walang Sungsang baca semua kitab yang ada di Syekh Nurjati di Amparan Jati. Akhirnya dia lama kelamaan istilah dan akhirnya membaca kitab dengan Arab namanya. Setelah dia membaca itu kata Syekh Nurjati dulunya atau kiainya Siar Pajajaran, disuruh Siar Pajajaran. Siar artinya mengajar tentang Islam. Dari Cilegon itu menuju ke barat sampai ke Merak. Dari Merak sampai ke Labuan Pantai Tidul, dari Pantai Tidul Pulau sampai ke Pantai Tidul Selatan. Selatan sampai timur sampai timur. Dari selatan sampai ke timur sampai ke utara lagi datang ke Sindang Panturan. Tepatnya di Desa Sindang Laut, Kecamatan Lemah Kabupaten Cirebon, bloknya blok. Datanglah ke sini. Ini tadinya bukan kayak begini. Ini tadinya alas jati. Alas jati itu jadi gelap. Apalagi malam siang pun gelap. Kenapa? Rindangnya pohon jati itu. Nah, di sini baru punya hasrat, punya peminat ingin membuat padukuhan. Padukuhan artinya penghuni atau rumah untuk di sini. Jadi padukuhan itu adalah penghuni. Setelah di situ bikinlah padukuhan, gubuk-gubukan. Lama kelamaan ini bikin jadilah yang namanya ini, jadikanlah padukuhan. Setelah jadi padukuhan barulah bikinlah yang namanya kalau zaman sekarang pesan itu namanya padukuhan Duku Ali Aroma Sindang Panjur. Itulah sejarah ringkas daripada Walang Sungsang. Ini mungkin padukuhan Duku Ali Aroma Sindang Panjur. Tahunnya waktu Kian Santang kecil sudah ada. Berarti ini zaman Walang Sungsang, anak yang pertama dari Prabu Siliwangi dan Subang Larang. Abad Jawa Alam itu abad 12 katanya, ada yang ngomong abad 13, ada yang ngomong 14. Itu kebenaran dari komisi. Itulah sejarah ringkas daripada sejarah Walang Sungsang. Setelah ada padukuhan, di sini ada tamu yang namanya Syekh Nurjaman dari Cempa. Cempa itu desa negara Cina dari Cempa. Dia mau membantu Islam yang di Jawa karena Walang Sungsang Islamnya itu masih baru, karena dia paling duluan Islamnya di Mekah. Akhirnya dia mau menasihati atau membantu, ternyata datang ke sini. Setelah komunikasi antara Syekh Nurjaman itu, kalau Walang Sungsang itu belajar agama Islamnya atau belajar agama Muhammadiyah, syariat dan hakikatnya. Kalau Syekh Nurjaman itu hanya syariatnya saja. Setelah itu dia pergi ke sini, akhirnya tentang syariat dan hakikat. Maka disebutnya Fatih Nurjaman. Berarti wakil daripada Walang Sungsang. Ada lagi banyak sih, kalau disebut semua di sini banyak, ada 41 tokoh yang ada di Sindang Panjuran. Kita menerangkan tentang dua. Yang kedua itu adalah Syekh Subakir. Syekh Subakir itu dari negara Persia. Rajanya namanya Raja Muhammad. Raja Muhammad itu mengutus Syekh Subakir untuk membantu Islam yang ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu bukan Jawa Barat saja. Jawa Barat. Nah, setelah Syekh Subakir itu Raja Muhammad datanglah ke daerah pantai Jawa Timur, Surabaya barangkali. Setelah datang ke sini ketemu dengan namanya Syekh Subakir atau Syekh Subakir ketemu dengan Syekh Karimi alias Syekh. Dia ditemani oleh Syekh. Datanglah
dari Jawa Tengah datang ke Jawa Timur itu menasah Kiai Kiai yang sudah berdiri, lalu di Jawa Tengah memerangi Kiai sudah berdiri, tapi ada salah satu gangguan atau memerangi itu yang namanya Naya Gendong Sabda Balon di Gunung Tiga, dia memerangi juga. Karena Naya Gendong Sabda Balon itu adalah namanya Dang Yang Jawa. Dang Yang Jawa itu artinya penguasa pulau Jawa. Ya, terus bisa langsung sudah ke Jawa Barat. Setelah di Jawa Barat itu datanglah ke pertama adalah ke sini. Nah, di sini namanya saya sebagai itu datang ke sini ke Padukuhan, Tujuan, Formasi dan Fasilitasi. Datang ke sini dibantu juga karena di sini tadinya alam dan banyak bangsa jin yang muncul. Abad 14 atau abad 13 jin itu bisa menerima, bisa mengikuti. Akhirnya itu untuk memerangi bangsa jin yang menyerupai. Masih berdan, masih tarang koran, jadi masih confirm. Akhirnya kata saya sebagai insya Allah ini adalah urusan saya. Setelah itu saya sebagian ternyata benar. Di sini yang memerangi Padukuhan Nukan Karamasin dan Pajulan itu bangsa jin. Jin itu namanya pertama ada rajanya itu Durgakala. Durgakala, akhirnya Argakala, Argakala, terus Purbakala, Sangyangkala, banyak itu kalah semua. Namanya itu bangsa itu namanya Arga. Setelah itu hampirlah kalah. Warung itu kalah. Kenapa? Di sini kalah karena dibantu oleh namanya Syakiro, bagus bisa berlain. Itu paling sakit siapa? Itu yang namanya Kian Santang bisa membunuh jin yang ada Durgakala, Argakala itu. Itu dah sejarah ringkas daripada Padukuhan Nukan Karamasin dan Panjuran. Kita akhiri sudah nama kita semua. Manfaatnya yang namanya sumber daya manusia itu adalah untuk minum, hewan, binatang, pohon-pohonan itu orang yang bermakhluk itu maupun pohon maupun hewan maupun manusia adalah nomor satu. Yang kedua itu adalah manfaatnya di Karamasin adalah untuk pengobatan. Dia kan orang Muslim juga tidak membangun Padukuhan. Setelah membangun Padukuhan, orang biasanya itu masih kecil, sakit. Kata Pak Bos bilang, ambil air dari sini. Manfaatnya air di Sindang Pancuran itu dari Kian Santang kecil aja, ambilnya dari sini. Apalagi orang-orang sekarang, kalau udah ternama dari siapa? Abad ya. Itulah dari jawaban kita. Kalau bisa tahu, ini makamnya saya. Nah, semua makam-makam yang ada di sini, makam yang di itu ada 41 makam, dan ini adalah zaman artinya Perkakas Kerajaan. Perkakas Kerajaan contoh, yang namanya Syekh Bakir mengalahkan Naya Gendong Sabda Balon, yang mengalahkan